Halo teman-teman, kali ini saya Nisita Wardani akan menjelaskan terkait dengan Organizational Strategy, Competitive Advantage, and Information System. Sebelum masuk ke dalam penjelasan lebih lanjut terkait 3 hal ini, saya akan menjelaskan dahulu dalam bentuk ilustrasi. Jadi, ilustrasi ini saya ambil dari buku Reiner and Prince pada tahun 2016 dengan halaman bukunya adalah 32. Jadi di dalam buku ini ada ilustrasi mengenai GrabHub, di mana GrabHub ini adalah sebuah organisasi atau usaha yang berdiri pada bulan Agustus tahun 2013 dan di sini dia memiliki 2 bentuk, ada yang bernama Seamless dengan alamat websitenya yaitu seamless.com dan GrabHub sendiri yaitu grabhub.com. Nah, kedua organisasi ini di-merger sehingga bentuknya bernama GrabHub. GrabHub ini lebih kepada usaha yang bergerak di bidang makanan, lebih tepatnya untuk penyampaian makanan atau pesan antar beli makanan. Nah, GrabHub menawarkan produknya melalui grabhub.com, yaitu melalui tampilan website maupun dalam tampilan aplikasi mobile. Mengapa hal ini dilakukan? Dikarenakan ingin memudahkan konsumennya agar bisa mendapatkan notifikasi secara real time 24 jam per 7 hari dan bisa juga melakukan order tracking dari pesanan yang mereka sudah beli sebelumnya. Lalu di sini juga di bagian GrabHub itu juga tidak hanya berhenti di dalam menawarkan produk makanan dari GrabHub saja, tetapi GrabHub ini juga menawarkan produk yaitu dari makanan yang dimiliki oleh Seamless. Nah, Seamless ini pun juga melakukan hal yang sama dengan pihak GrabHub, karena tadi kalau teman-teman ingat kembali, perusahaan GrabHub ini gabungan dari Seamless dan GrabHub, maka Seamless pun juga melakukan hal yang sama karena proses untuk mereka melayani konsumennya pun juga sama. Tetapi ada yang membedakan di bagian Seamless, yaitu di sini dia memberikan opsi untuk pemesanan baik dari pesanan individual, grup ataupun secara catering dari perusahaan. Jadi itu keunggulan yang dimiliki oleh Seamless. Nah, ketika teman-teman ingin datang ke resto GrabHub langsung, yaitu di pusat organisasinya, di sini kita bisa datang langsung lalu memesan makanan atau memesan lebih dahulu melalui website ataupun telepon. Nah, hal ini dilakukan agar semuanya bisa lebih terkoneksi atau bisa lebih di-maintain ketika mau teman-teman memilih pemesan lewat website, mobile app, ataupun langsung, ini semua bisa langsung kelihatan atau terlihat prosesnya oleh pihak dari perusahaan GrabHub ini sendiri. Nah, di sisi lain, GrabHub itu juga tidak hanya mementingkan di bagian production, melainkan di bagian marketing juga. Jadi, di sini bagian GrabHub ketika untuk bagian marketing dia mengajari atau memberikan pelatihan ke bagian employee, account manager, di sisi lain juga ke bagian yaitu accounting, lalu kemudian bagian resto dan bagian delivery. Mengapa? Karena bagian-bagian tersebut itu akan berguna atau penting mengetahui informasi apa saja yang terjadi di GrabHub. Contoh, di bagian kitchen jelas dia ingin tahu bahwa pesanan apa saja yang dibeli oleh para customernya. Lalu bagian delivery juga ingin tahu kira-kira pesanan yang mereka kirimkan sudah sampai diterima atau belum. Sedangkan bagian accounting jelas di sini ingin mengetahui apakah pesanan ini nantinya juga menghasilkan pendapatan ataupun tidak. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang namanya sistem informasi bisa digunakan untuk membantu bisnis dalam
strategi agar dia lebih unggul di dalam berkompetisi daripada perusahaan pesaingnya. Nah, tentunya hal ini tidak lepas dari tekanan-tekanan bisnis karena mereka juga bisa mendapatkan tekanan dari lingkungan, sosial, lalu pemerintah sendiri. Nah, hal ini akan sangat sekali terbantu jika ada penerapan sebuah sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Ini adalah 4 hal yang akan kita pelajari teman-teman di dalam chapter ini, yaitu mengenai proses bisnis, lalu yang kedua terkait dengan BPR, BPI maupun BPM, dan yang ketiga peranan IT yang mampu menghilangkan atau membantu dalam melakukan ketika adanya sebuah tekanan di dalam bisnisnya, dan yang keempat terkait dengan strategi di dalam organisasi. Nah, karena tadi sempat saya singgung gitu ya, apa sih sebenarnya keunggulan kompetisi? Jadi nanti kalau di sini karena sistem informasi itu akan membantu dalam keunggulan kompetisi, maka sebelum masuk ke dalam bagian bisnis proses ini apa, maka saya akan menjelaskan dahulu. Yang namanya keunggulan kompetisi di sini adalah menggunakan seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi tersebut untuk memenangkan dari pesaingnya. Lewat apa saja? Bisa lewat dari biaya yang diturunkan, lalu kualitas barang yang bisa lebih baik, kecepatan dalam penyampaian produk, dan tentunya seluruh aset yang digunakan ini tidak hanya berhenti di bagian yaitu material atau bahan bakunya, melainkan juga dilihat dari segi karyawannya ataupun dari segi alat-alat yang akan digunakan. Karena ketika kita ingin bersaing dengan pihak lain, maka di sini kita juga harus melatih karyawan kita agar karyawan tersebut bisa mampu untuk memberikan sumbangsihnya, memberikan tenaganya untuk mengungguli dari para kompetitor pesaing di perusahaan yang lainnya. Nah, maka kita masuklah ke bagian yaitu proses bisnis. Agar bisa semuanya unggul di dalam perusahaan, maka kita sebagai misalnya dari pihak karyawan, dari pihak organisasi sendiri, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih proses bisnisnya yang dilakukan oleh organisasi ini. Organisasi pada dasarnya ini memiliki berbagai macam aktivitas tentunya untuk menjalankan suatu produk atau menghasilkan suatu jasa. Nah, tentunya suatu produk ataupun suatu jasa yang dilakukan oleh organisasi ini ingin memberikan nilai tambah bagi organisasinya, partner bisnisnya maupun customer-nya. Sebagai contoh, ketika teman-teman ingin membeli suatu produk burger. Nah, burger ini pastinya yang namanya proses bisnis yang dilakukan adalah apa? Yaitu mulai dari adanya pesanan pelanggan ketika ingin memesan suatu produk yaitu burger. Lalu dari hamburger ini nanti akan diproses oleh bagian produksi atau bagian koki dari resto tersebut. Mulai dari memanggang rotinya, dagingnya, memberikan mentega, lalu kemudian memberikan saus dan sayuran. Nah, hingga jadinya adalah produk yaitu burger. Nah, tentunya di sini tidak terlepas dari adanya proses yaitu terima pesanan dan membuat burger, melainkan produk yang sudah jadi ini nantinya diberikan ke customer. Nah, ketika customer merasakan produk tersebut yaitu burger ini hasilnya baik, maka hal ini akan menambah profit bagi organisasi tersebut karena dari hasil penjualan burger ternyata mampu memberikan penghasilan atau pendapatan yang lebih baik lagi. Nah, maka di sini kita harus tahu yang namanya proses bisnis itu juga ada 3 hal yang mendukung untuk suatu proses. Yang pertama,
itu ada input. Input di sini ada berupa bahan material. Kalau tadi burger contohnya berarti bahan materialnya ada roti, lalu kemudian ada dagingnya, lalu kemudian ada juga sayuran, lalu ada mayones dan saus, serta butter. Nah, tentunya material ini nantinya bisa digunakan untuk menghasilkan suatu aktivitas. Nah, material ini pun juga tidak hanya berhenti di dalam bahan baku, tetapi juga informasi. Informasi ini mengapa sih menjadi penting untuk menghasilkan suatu aktivitas? Hal ini dikarenakan tadi contohnya kalau burger gitu ya, misalnya burger itu dipesan di McDonald, maka ada sebuah informasi dari pelanggan atau yang dihasilkan dari pesanan pelanggan itu memesan burgernya apa jenisnya, lalu kemudian berapa buah, dan nanti hingga sampai di bagian kasir akan menginput gitu ya, prosesnya berapa banyak yang dibeli burgernya. Dalam hal ini nanti bagian customer akan menerima yaitu struk dari hasil pembayaran atas burger tersebut setelah burgernya diberikan juga. Nah, jadi material ini tidak hanya bahan penting untuk menghasilkan suatu aktivitas, melainkan informasi pun, informasi kuantitas berapa burger yang dibeli, lalu apa saja yang dipesan, ini juga bisa untuk menghasilkan suatu aktivitas. Nah, dari input kita pindah ke bagian resource. Resource ini tentu adalah orang atau alat yang digunakan untuk memproses waktu aktivitas. Kalau tadi yang dipesan adalah burger, maka ada orang yang khusus untuk meracik produk burger itu, atau ada alat yang bisa digunakan untuk merekam informasi, yaitu komputer, yang nantinya bisa memberikan informasi ke bagian dapur, ini loh produk yang dipesan jumlahnya sekian. Dan tentunya di situ juga diberikan informasi ya, mana dahulu list yang harus dipenuhi dari pelanggan mana, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah output. Output di sini kalau tadi itu pertama bahan materialnya adalah bahan-bahan burger, lalu dipindahkan ke bagian kitchen untuk diracik, maka outputnya adalah produknya yaitu burger yang akan dibawa oleh bagian customer. Selain itu juga ada output dari hasil pembayaran yang dilakukan oleh pihak customer. Jadi dari sini untuk melakukan suatu proses bisnis itu berkaitan dengan 3 hal, yaitu ada input, resource, dan output seperti ini. Lalu kita lanjut. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan ilustrasi dari Starbucks. Nah, Starbucks itu sebagai coffee shop yang terkenal, kira-kira melakukan strategi apa saja sih? Saksikan video ini ya, teman-teman. Oke, jadi dari ilustrasi Starbucks ini kita bisa ngambil kesimpulan ya, bahwa suatu proses bisnis ini ternyata bisa dilakukan oleh berbagai macam gitu ya, berbagai macam unit atau unit bisnis di sini. Nah, dicontohkan di Starbucks itu ada unit bisnis antara bagian pembuat barista dengan
unit bisnisnya di sini adalah marketingnya. Mengapa saya sampaikan demikian? Maka di sini teman-teman, jadi selain Starbucks ini terkenal sebagai produk coffee shop yang bagus, lalu kemudian menawarkan varian-varian yang beda dari yang lainnya, tentunya Starbucks juga memiliki keunggulan di mana ketika teman-teman memesan produk dari Starbucks ini bisa kalian custom. Inginnya kopinya ukurannya light, atau misalnya esnya normal, atau susunya diganti dengan susu almond. Nah, dari sini tidak hanya berhenti dalam pembuatan produk kopi yang baik, tetapi ketika packagingnya, Starbucks juga memberikan kesan positif bagi konsumennya, yaitu di mana di sini Starbucks juga memberikan sapaan-sapaan hangat seperti selamat menikmati hari ini, atau ya lebih kepada memanggil namanya, atau misalnya membuat yaitu menyampaikan pesan kepada orang yang ingin kita berikan produk tersebut. Nah, di sisi lain juga Starbucks juga memberikan kesan nyaman ketika teman-teman nongkrong di sana berlama-lama, yaitu lewat fasilitas yang diberikan oleh coffee shopnya, bisa dengan tempat nongkrongnya yang lama, nyaman gitu untuk duduk di sana, bekerja, atau berdiskusi dengan orang lain. Atau di sisi lain, Starbucks pun juga memberikan kesan nyaman untuk berada lama di coffee shopnya dengan menggunakan fasilitas WiFi yang tersedia. Nah, tidak hanya berarti di sini aja bagian marketingnya. Jadi marketingnya pun juga menginformasikan bahwa ini loh ada yaitu namanya aplikasi Starbucks. Di sini aplikasi Starbucks juga bisa mendapatkan reward, lalu kemudian mendapatkan kemudahan untuk memesan produk Starbucks-nya. Di sisi lain juga di sini aplikasinya juga bisa memberikan review terkait dengan produk tersebut. Jadi Starbucks ini menawarkan kopi yang bisa dinikmati di mana saja, mau di restonya atau mau dibawa ke mana saja. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa ambil kesimpulan teman-teman. Jadi, yang namanya sebuah proses bisnis bisa dilakukan dua bagian unit atau dengan istilah yaitu cross-functional area. Jadi, kalau tadi ada unit dari bagian produksi produk Starbucks sendiri yang diwakilkan oleh barista, dan satunya lagi ada bagian marketing untuk memberikan strategi-strategi agar customer itu nyaman, bisa puas menikmati produknya. Nah, di sini jelas yang namanya sebuah proses bisnis itu bisa juga dilakukan dengan cara berkoordinasi satu dengan bagian yang lain di unit bisnis di organisasi tersebut. Tetapi tidak hanya berhenti di bagian cross-functional aja areanya, melainkan juga ada yang namanya single functional area. Nah, apa sih single functional area ini? Single functional area ini lebih kepada job desk utama dari satu unit bisnis itu sendiri. Sebagai contoh, bagian accounting itu biasanya ngurusin apa sih? Ada mengatur terkait dengan utangnya pihak customer, atau lebih kepada di sini memanage receivable. Jadi perusahaan itu punya piutang ke siapa saja, ada tagihan listrik kah, atau misalnya ada beberapa pesanan dari customer belum tertagih sehingga jadi piutang tak tertagih, atau seperti apa. Nah, di sisi lain accounting juga di akhir periode akan melakukan rekonsiliasi akun banknya. Mengapa? Karena rekonsiliasi akun bank di sini ada proses, yaitu ketika ada transfer uang, maka di sini akan direkonsiliasi berapa yang saldo di bank dan berapa saldo yang ada di perusahaan. Nah, selanjutnya juga ada memanage petty cash, atau dengan kata lain mengatur uang yang sifatnya cash on hand atau yang boleh hanya ada di perusahaan itu sendiri. Nah, ini untuk salah satu dari proses bisnis di accounting.
Di sisi lain juga ada di bagian misal human resource, business process. Jadi di dalam HRD itu sebenarnya apa saja sih job desk-nya dia? Selain melakukan rekrut karyawan, melakukan orientasi, lalu mencatat data karyawan, mengurus bagian kesehatan atau asuransi, dan di sisi lain juga mencatat terkait dengan waktu jam kerja yang nanti akan berhubungan dengan gaji. Jadi, yang namanya proses bisnis itu bisa dilakukan dua hal. Yang pertama ada di bagian cross-functional dan yang kedua ada di bagian yaitu namanya single functional area atau lebih kepada di unit bisnis itu sendiri. Nah, bagaimana jika proses bisnis itu ternyata dilakukan dengan bantuan information system? Nah, di sini ada salah satu bagian yang bisa teman-teman dapatkan ilustrasinya. Jadi ketika traveler ingin memesan suatu produk, yaitu tiket pesawat, maka dia akan mengecek dahulu tiket pesawat itu tersedia atau tidak. Lalu kemudian dari sini bisa diorder kalau tersedia. Setelah tersedia di order, maka kita ingin memesan produk tiket pesawat tersebut atau memesan bangku pesawatnya dengan cara pembayarnya bagaimana, mau kredit card atau dengan cara debit gitu ya. Nah, kalau tidak menggunakan kredit card maka seperti apa? Apakah bisa langsung dibayar di sana di tempatnya atau tidak? Ternyata kalau dengan kredit card ternyata di sini lebih kepada meminta persetujuan dari kredit card itu sendiri. Dan fungsinya IS ini apa sih? Atau information system? Jelas bisa membantu yang namanya memfasilitasi komunikasi antar bagian di dalam organisasi ini sendiri. Nah, seperti apa sistem informasi ini bisa membantu? Nah, kalau dilihat dari tampilan ini ada bagian yaitu si traveler atau kita misalnya sebagai calon penumpang yang ingin membeli tiket dihubungkan dengan bagian airline lewat dalam tampilan website. Nah, jelas di sini sebuah sistem informasi itu bisa membantu dalam proses adanya pertukaran informasi atau data yang telah dimasukkan datanya apa, misalnya nama siapa, lalu nomor kependudukannya bagaimana, terus pesan tiket tanggal berapa. Nah, nanti sehingga di bagian website akan merekam, websitenya pesawat gitu ya, akan merekam, oh si A membeli tiket pesawat untuk penerbangan tanggal sekian, waktunya kapan, namanya siapa, dibeli lewat apa, dan sebagainya. Jadi yang namanya sistem informasi jelas sangat membantu untuk mencatat adanya suatu proses lebih kepada untuk menghasilkan suatu informasi. Nah, apa saja sih yang dilakukan oleh suatu sistem informasi ini? Karena tadi dia bisa membantu untuk mengkomunikasikan dan berkoordinasi antar bagian di dalam organisasi untuk mendapatkan data yang lebih baik, maka apa yang dilakukan oleh dia gitu ya, oleh si bagian sistem informasi ini sendiri? Ternyata yang pertama yaitu menjalankan suatu proses. Nah, menjalankan suatu proses ini nanti akan saya detailkan seperti apa caranya menjalankan suatu proses. Lalu yang kedua, ada juga kaitannya dengan menangkap atau merekam serta menyimpan proses data itu sendiri. Data yang diproses seperti apa. Yang ketiga, terkait dengan memonitor dari kinerja prosesnya. Nah, kita bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi, di dalam menjalankan suatu proses di sini jelas suatu sistem informasi akan membantu memproses agar lebih efisien dan efektif. Efisien ini apa? Tadi yang namanya efisien yaitu adalah prosesnya akan lebih dibuat lebih baik lagi, membuat yang terbaik. Mengapa tidak ada di sini membuat
Yang lebih baik lagi diharapkan tidak ada yang namanya produk itu delay atau uang itu terbuang sia-sia serta sumber dayanya ada yang tidak terpakai. Sedangkan efektif ini artinya yang kita lakukan ini benar nggak sih sesuai dengan tujuan dari yang diinginkan customer. Jadi sistem informasi pun juga ingin membantu agar sebuah proses ini menjadi lebih efektif dan efisien. Di sisi lain, sistem informasi itu merupakan bagian embedded atau melekat di dalam sebuah proses. Jadi, dengan kata lain, mereka saling berhubungan. Nah, sebagai contoh, misal kita ingin membeli suatu sepatu. Suatu sepatu ini kita beli lewat website. Nah, ketika sepatu ini kita beli lewat website, apa yang akan kita lakukan gitu ya? Bisa jadi mulai dari proses login-nya dahulu atau create account-nya dahulu. Kalau misalnya sudah ada account-nya, berarti kita langsung lanjut login atau di sini masuk ke dalam tampilan websitenya. Nah, di sisi lain, kalau misalnya belum punya akun, maka create account. Nah, dengan kata lain di sini yang namanya menjalankan proses tentunya ada proses yang lebih efisien. Mengapa? Karena yang dari bagian customer tidak perlu lagi datang ke toko gitu ya, apalagi sangat terbantu di era pandemi seperti ini, tidak perlu lagi datang ke toko untuk membeli barang produknya langsung. Yang penting tahu ukurannya, terus warnanya inginnya apa, lalu kemudian dikirimnya kapan. Jadi sistem informasi ini melekat di proses yang namanya pembelian suatu barang. Lalu nanti di bagian accountingnya apa yang dilakukan prosesnya gitu ya, yaitu mengirimkan invoice kepada customer untuk membayar dalam bentuk jumlah berapa rupiah. Nah, selanjutnya ada proses setelah tadi misalnya information system ini membantu untuk menjalankan suatu proses, ada yaitu mengcapture data. Mengcapture data ini lebih kepada data apa yang di-capture, yaitu kalau tadi pemesanan sepatu, maka tanggal berapa kamu pesannya, waktunya kapan, proses pesanan tersebut, produknya apa saja, lalu kemudian berapa kuantitasnya, harganya berapa, alamatnya mau dikirim kemana, siapa yang mesan, lalu kapan dan di mana. Nah, proses inilah yang nantinya akan disebut dengan istilahnya yaitu ada sebuah data proses maupun data transaksi. Data di sini jelas merekam aktivitas apa gitu ya. Kalau di sini aktivitas yang kalian lakukan adalah membeli sepatu, terus di mana dipesannya dan kapan akan dikirimkan produk tersebut. Dan yang terakhir, di dalam sistem informasi ternyata ada proses monitoring. Monitoring itu apa? Monitoring di sini jelas proses untuk melihat prosesnya itu sudah baik belum sih? Berapa banyak error gitu ya. Kalau misalnya tadi beli sepatu ternyata customer tidak bisa bayar. Nah, errornya di mana? Apakah di bagian konfirmasi pembayaran atau di dalam websitenya sendiri itu gagal gitu ya untuk merekam bahwa produk tersebut sudah terbayar. Biasanya kalau untuk merekam produk tersebut sudah terbayar, kalau kita beli barang lewat website akan dikirimkan email. Nah, selanjutnya di sini juga ada evaluasi dari sebuah proses. Informasi yang ada dari hasil adanya sebuah pemrosesan tersebut itu bisa digunakan untuk sarana evaluasi ketika ada masalah. Nah, ketika ada masalah, maka bisa langsung diatasi atau dicek secara berkala. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan business process re-engineering, business process improvement, dan yang terakhir adalah business process management. Nah, ini apa sih sebenarnya bedanya apa satu dengan yang lainnya? Nah, sebelum saya lebih lanjut untuk menjelaskan ini, saya akan ilustrasikan untuk bagian proses tadi, cara capture-nya gimana, lalu create
lalu mengevaluasinya seperti apa. Nah, ini saya masuk ke dalam tampilan yaitu di mana saya ingin memesan produk Skechers atau sepatu. Nah, sepatu ini kalau misalnya saya belum pernah proses beli di lewat website, mau nggak mau saya harus masuk atau daftar terlebih dahulu prosesnya. Memasukkan apa saja, ada email, kata sandi, nama depan, nama belakang, nomor telepon, tanggal lahir, lalu kemudian alamatnya mana, terus kemudian kata sandi dan apakah mau berlangganan produk ini atau tidak. Nah, kalau sudah semuanya diisi, maka saya mau beli produk yaitu sepatu wanita. Apakah semua sepatu atau tidak? Nah, ternyata di sini ada tampilan bahwa harga sepatunya berapa, warnanya apa, jenisnya apa. Kalau misalnya saya ingin memilih sepatu olahraga, maka caranya gimana? Nah, ini nanti kita tinggal filter aja di sini. Nah, proses untuk kita memfilter tampilan yang ada di website ini adalah proses namanya capture kalau tadi. Terus kalau misalnya saya mau pesan satu gitu ya, misal sepatu untuk olahraga. Nah, tambah ke troli ini berarti dia menyimpan data bahwa saya memesan sepatu dengan warna ini, terus dengan jenisnya adalah Ultra Go. Lalu kemudian untuk ukurannya biasanya saya pakai yang mana. Nah, itu ditanyakan oleh pihak website Skechers ini. Nah, jadi tambah ke troli atau beli sekarang itu berarti sudah proses untuk menyimpan bahwa data ini akan saya lanjutkan untuk proses dibayar. Jadi ada transaksi yang dilakukan oleh saya di dalam tampilan website Skechers ini. Jadi proses tersebut tadi yaitu proses sistem informasi itu sangat membantu sekali dalam melakukan perekaman sebuah proses bisnis. Nah, saya akan lanjut ke bagian selanjutnya yaitu menjelaskan bagian poin kedua, BPR, BPI, dan BPM. Nah, apa sih bedanya BPI, BPR, dan BPM? Kalau BPR itu di sini lebih kepada business process reengineering yang dimana dia akan mendesain ulang produknya, bisa lewat menurunkan harganya atau menaikkan kualitasnya. Harapannya apa? Dengan adanya strategi ini maka akan membuat perusahaan menjadi lebih untung dan produktif. Lalu BPR ini siapa pelakunya gitu ya? Pelakunya di sini adalah bagian atasan yang memiliki perintah, jadi memprosesnya secara radikal untuk dilakukan hingga ke level bagian karyawan di bawah. Nah, cara yang dilakukan dia adalah apa? Merekonstruksi proses yang ada. Jadi proses yang ada dibangun ulang. Nah, tentunya kalau misalnya di sini dia ingin menggunakan peranan TI, maka peranan TI ini akan membantu sekali untuk membantu proses yang namanya otomatisasi dan memproses setiap adanya pesanan dari pihak customer. Nah, tentunya di sini secara positif akan tahan lama. Dan negatifnya sulit dilakukan adanya paksaan secara radikal dan lama prosesnya. Jadi kalau tadi saya contohkan itu adalah pemesanan barang lewat website untuk sepatu Skechers, maka kalau misalnya tidak ada website, mau tidak mau saya harus datang ke tokonya, lalu memilih barangnya yang mau dibeli apa, lalu bagian kasir akan memprosesnya. Kalau misalnya ukurannya nggak sesuai, minta tolong dicarikan ukurannya di gudang, baru diberikan ke saya. Itu prosesnya kan lama tuh, bolak-balik. Dan baru nanti kalau oke, srek dengan pilihan saya, baru bisa saya lanjut untuk ke proses pembayaran. Nah, BPR ini bisa sekali dibantu dengan cara diotomatisasi atau di prosesnya lebih dibuat singkat, yaitu tadi
memindahkan proses manual ke bentuk yang namanya pemesanan lewat website. Di sisi lain, hal ini ternyata kurang efektif, maka adalah yang lainnya itu atau untuk mengatasi sisi negatif dari BPR, maka dibuat yang namanya BPI atau Business Process Improvement. Business Process Improvement ini apa sih yang dilakukan? Mengurangi variasi output, lebih kepada mencari akar permasalahannya apa, terus memproses inputnya seperti apa. Nah, pelakunya di sini jelas dari bottom up. Jadi karyawan itu tahu, oh ada masalah di bagian ini, lalu dibawa ke level atas. Nah, apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan untuk menerapkan BPI? Yaitu ada 5 tahap. Pertama, define, measure, analysis, improve, dan control. Untuk bagian define sendiri, itu jelas dilihat proses yang ada seperti apa, aktivitasnya bagaimana, sumber daya yang digunakan apa, orangnya siapa, alatnya apa, dan bagaimana input dan prosesnya. Nah, lalu sedangkan bagian measure ini ngakuin apa sih? Ternyata ada bagian yaitu untuk melihat yang namanya lihat matriks. Jadi barang yang telah diproses itu waktunya berapa lama, biayanya berapa, dan kalau misalnya sering ada kesalahan dalam barang itu direkam gitu ya, datanya terlambat. Nah, ini harusnya seperti apa? Lakuinnya gimana? Terus yang ketiga, analisis. Analisis ini berarti lebih kepada mengumpulkan, mengidentifikasi masalahnya, dicek akar permasalahannya ada di mana. Kalau sudah dicek akar permasalahannya ternyata barangnya suka telat gitu ya, apakah salah ada di dalam tracking websitenya atau bagaimana? Nah, terus kemudian improve ini lebih kepada memperbaiki proses yang ada. Di sini jelas sudah muncul solusi-solusi yang ditawarkan. Berarti dengan kata lain, misalnya kalau proses barang itu terlambat, dicek kesalahan ada di kurir atau di websitenya atau di packagingnya. Lalu baru bagian terakhir evaluasi. Nah, di sini teknologi informasi itu di dalam BPI perannya inkremental atau tahap demi tahap. Jadi perubahan dan perbaikannya dilakukan tahap demi tahap. Positifnya apa? Mengurangi risiko, karena kalau di BPR itu langsung gitu ya, dari atas langsung memberikan otorisasi, harus berubah seperti ini dan perbaikannya di bagian ini. Sedangkan di BPI itu dia bertahap dan tidak mahal. Nah, secara negatif, masalahnya karyawan kadang suka tidak meminati hal ini. Kenapa? Karena prosesnya itu karena bertahap, bisa jadi waktu yang dipakai terlalu lama, sehingga udah jenuh gitu ya, nggak mau lanjutin proses perbaikannya, maka BPI ini tidak dilanjutkan. Nah, solusi untuk mempertahankan BPI yang dilakukan atau Business Process Improvement yang dilakukan adalah menggunakan BPM atau Business Process Management. Nah, Business Process Management ini merupakan alat atau metode yang digunakan untuk membantu mendesain, menganalisis, serta mengimplementasikan dan memanage atau mengoptimalkan dari inti proses bisnisnya. Jadi tadi setelah kita melakukan BPI 5 tahap tersebut, nah BPM ini tepatnya ada bagian kurang yang mana sih untuk dibantu, untuk dioptimalkan gitu ya. Nah, caranya ada 2, yaitu menggunakan proses modeling, dan yang kedua adalah business activity monitor. Kalau di dalam proses modeling itu lebih kepada melihat tahapan seluruh prosesnya. Nah, dilihat di sini kalau misalnya tadi tampilan websitenya Skechers itu membantu atau tidak, mudah dicari nggak filternya. Kalau mudah, ya sudah, berarti di-maintain saja agar terus optimal proses tersebut gitu ya. Maka masuk ke bagian manage, yaitu
continue, optimize. Nah, ternyata kalau misalnya ada masalah, maka masuk ke bagian business activity monitor, atau dengan kata lain melihat kegagalannya ada di mana sehingga bisa dibuat perbaikan. Ketika misalnya customer tidak bisa memproses atau tidak ada edukasi di dalam websitenya, berarti perlu ada panduan untuk di website kalau mau beli barang seperti apa gitu. Nah, selanjutnya di dalam BPM ini ternyata sangat membantu sekali untuk memperbaiki proses-proses yang kurang menguntungkan bagi bagian perusahaan, karena dia bisa fleksibel memperbaiki dari setiap yang ada di dalam realita di perusahaan itu sendiri. Oke. Sekian penjelasan saya untuk bagian part pertama dari penjelasan, yaitu organizational strategi, competitive advantage, dan sistem informasi. Nantikan video selanjutnya untuk di bagian ketiga, yaitu business pressure, organizational response, dan information technology support, serta terkait dengan strategi-strategi apa yang cocok untuk di organisasi. Jika ada pertanyaan, silakan cantumkan di kolom komen di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa.